Shalom berkah dalam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian dengan subjudul Manusia yang berkomunikasi, apakah menghancurkan atau memelihara? Mari kita dengarkan penjelasan dari saya. Manusia adalah kesatuan antara jiwa dan raga yang membentuk diri ideal dalam setiap kegiatannya. Maksudnya dalam setiap kegiatannya manusia selalu menggunakan akal dan budi dan juga keahliannya. Salah satu contohnya ketika manusia berkomunikasi. Dalam berkomunikasi itu mereka saling memberi pengaruh terhadap lingkungannya, termasuk pihak-pihak di dalamnya. Nah, selain memberi pengaruh, mereka juga berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Seperti telah kita ketahui bersama, manusia itu kan mengalami perkembangan yang signifikan dan juga kompleks dari zaman ke zaman. Sejak zaman praksara atau zaman purba sampai zaman teknologi yang kita alami dewasa ini, sekarang ini kita alami. Setiap zaman yang mereka hadapi pasti terdapat pengaruh dari manusia yang hidup di zaman itu. Contohnya manusia purba dengan teknologi yang serba ada, dengan kapak yang tradisional, dan juga dengan masa sekarang dengan kapak yang lebih modern, bahkan ada seninya. Nah, tentu saja mereka memberikan kontribusi untuk kehidupan bersama yang lebih baik dan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya pada masa itu. Namun, terkadang kontribusi yang dihasilkan itu ada yang bersifat positif dan juga bersifat negatif. Kontribusi yang diberikan itu tampak ketika manusia berkomunikasi dengan lingkungannya. Berkomunikasi sendiri adalah sebuah proses mencipta dan menggunakan komunikasi agar terhubung dengan lingkungannya melalui bahasa yang diungkapkan secara tulisan maupun lisan atau dengan gerak tubuh yang dimengerti satu sama lain. Nah, agar komunikasi tersebut dapat dimengerti, maka perlu disampaikan dengan baik. Ada kualitas yang harus dicapai dalam berkomunikasi supaya komunikasi itu menjadi baik. Nah, kualitas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama, kualitas pikiran manusia. Yang kedua, ideologi sosial yang dipahami, misalkan ideologi Pancasila atau ideologi komunisme misalkan. Dan juga yang ketiga, ada kepercayaan atau agama yang dianut, misalkan kita Kristen atau Muslim, kita yang menganut nilai-nilai dari agama tersebut. Nah, yang keempat, itu yang terakhir adalah karakter pribadi manusia yang melekat dalam jiwa dan raganya. Tadi ada 4 faktor. Nah, dengan berkomunikasi manusia dapat mengungkapkan sesuatu dan menciptakan sesuatu. Contohnya tadi itu yang kontribusi itu tadi. Namun yang menjadi persoalannya ialah apakah mereka dapat melakukannya dengan dampak yang baik atau malah sebaliknya dengan dampak yang buruk. Komunikasi yang berdampak baik pasti akan menciptakan banyak hal yang mampu mendukung proses penyesuaian diri mereka dengan lingkungannya. Misalkan membangun peradaban yang dari zaman ke zaman itu tadi, mengembangkan teknologi canggih yang terus maju, dan hal-hal atau benda-benda yang berguna untuk mendukung kehidupan bersama. Itu tadi dampak positifnya. Sedangkan komunikasi yang berdampak buruk pasti akan menghancurkan proses penyesuaian diri dengan lingkungan, bahkan merusak eksistensi dari lingkungan tersebut, juga merusak eksistensi dari manusia yang menjadi subjeknya. Misalkan eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan bersama, itu kan merusak alam kan ya. Yang kedua, keegoisan untuk menguasai seluruh aspek kehidupan bersama, itu merusak eksistensi diri manusianya sebagai objek. Dan yang ketiga ini akan muncul saling menghakimi atau menyakiti antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Itu adalah contoh dari kontribusi yang negatif. Nah, sebagai manusia yang memiliki akal budi, pasti memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara cerdas atau berkualitas. Mereka mampu mengungkapkan apa yang dipikirkan, dirasakan, yang kemudian diwujudkan dalam setiap tindakannya. Dengan pengolahan akal budi yang baik, hendaknya manusia mampu menciptakan sesuatu yang berdampak positif bagi kehidupan bersama.
Misalkan memenuhi kebutuhan dengan secukupnya, tidak usah berlebihan, sehingga kelestarian sumber daya alam tetap terjaga dan sanggup bertahan hingga bertahun-tahun atau bertahan lebih lama. Contoh lain, misalkan manusia mampu mengembangkan teknologi yang bermanfaat untuk mendukung kehidupan, bukannya malah merusak kehidupan itu sendiri, kayak internet atau jaringan yang sangat berguna dalam perkuliahan atau proses pembelajaran secara daring. Nah, itu kan bermanfaat, tidak hanya merusak. Jadi pandemi COVID ini bukan merusak, tapi ada hal lain, misalnya kayak jaringan itu untuk mendukung pembelajaran kita di situasi pandemi ini. Nah, selain itu, pada kesempatan ini saya juga akan menjawab pertanyaan dari video yang akan saya tautkan di deskripsi video YouTube ini. Pertanyaan yang pertama, ini langsung jawabannya ya teman-teman. Yang pertama, jadi diri manusia yang solutif dapat dibentuk dengan mengembangkan daya kreatif dan daya kritis dari setiap pribadi. Contohnya dengan mengajarkan mereka untuk mencari pengetahuan baru lewat membaca atau mengalami peristiwa yang mampu menyentuh akal budi dan perasaannya. Kalau mereka misalkan udah tersentuh ya perasaannya, pasti mereka akan muncul dalam pikiran mereka, oh sebaiknya tidak begini, oh sebaiknya harus begini, oh harus muncul pikiran-pikiran yang baru kalau sudah dirasakan begitu kan ya. Lalu dari situ akan muncul dalam pikiran mereka sebuah pengetahuan yang baru. Nah, selain dari membaca dan mengalami suatu peristiwa yang menyentuh itu, juga dibekali dengan pendidikan karakter sesuai dengan ideologi dan agama kepercayaan yang dianut. Misalkan saya menganut ideologi Pancasila dan juga agama Katolik, maka pengetahuan saya hendaknya diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai dari agama Katolik. Harapannya pengetahuan mereka dapat sejalan dengan nilai-nilai itu dan berdaya guna sehingga menghasilkan solusi yang positif, berdampak positif begitu. Lanjut ke yang kedua, komunikasi yang mampu memelihara adalah komunikasi yang disampaikan atau diungkapkan dengan sebaik-baiknya. Contohnya dengan emosi yang tenang, dengan nada yang menyejukkan, dan juga penggunaan diksi yang sopan. Sedangkan komunikasi yang menghancurkan kehidupan adalah komunikasi yang disampaikan atau diungkapkan dengan sembarangan. Contohnya dengan emosi yang mudah tersinggung, dengan nada yang memancing kemarahan, dan dengan penggunaan diksi yang sangat menyakitkan hati. Itu kan rasanya tidak enak begitu kan. Nah, lalu jawaban yang ketiga, manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang mampu mempersiapkan, mensimulasi, dan mengevaluasi pikiran serta tindakannya sebelum diwujud nyatakan. Mereka mengolah pikiran dan tindakannya supaya berdampak baik. Mereka juga akan mencari solusi lain jika pikiran dan tindakannya itu akan berdampak buruk. Begitu. Lalu manusia yang tidak bertanggung jawab adalah manusia yang asal-asalan. Maksudnya mereka yang berpikir dan bertindak secara spontan tanpa peduli dampaknya. Tanpa peduli dampaknya itu mereka tidak bertanggung jawab. Jika dampaknya baik ya alhamdulillah, puji Tuhan, syukur bisa kita terima dan mungkin masalahnya akan menjadi ringan. Tetapi jika dampaknya buruk, berarti masalah yang akan ia hadapi akan semakin kompleks dan jika dirasakan akan bertambah berat. Ya, begitu saja penjelasan dari saya dan jawaban dari saya untuk menjawab pertanyaan dari video yang akan saya berikan ini. Terima kasih, itu saja dari diskusi pada kesempatan ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. See you.